Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Diamond and Pearl. Setelah sekian lama, akhirnya tiba waktunya bagi Satoshi untuk pertandingan gym leader di region Sinnoh. Ternyata gym leadernya lebih kuat, sehingga Satoshi harus terus berlatih. Satoshi sedang melatih Starly menggunakan Aerial Ace. Hanya saja Starly masih belum bisa, sehingga ia malah terjatuh dan melukai kakinya. Pertolongan pertama segera diberikan, dengan potion dan bandage untuk menyembuhkan luka di kaki Starly. Tiba-tiba muncul seorang wanita bernama Yukinari. Sebelum sempat Takeshi menggodanya, seperti biasa Kro Agung melancarkan Poison Jab. Yukinari sedang mengamati Pokemon yang hidup di hutan ini. Kalau mau, mereka bisa ikut melihat Pokemon burung yang sering muncul di sini. Yukinari mengatakan Pokemon itu kerap membuat sarangnya di sini, yang terdiri dari banyak jenis Pokemon burung. Tapi setelah dicek, ternyata Pokemon itu tidak ada di sarangnya. Padahal seharusnya Pokemon akan kembali ke sarangnya. Dan anehnya, belakangan ini banyak juga Pokemon yang telah menghilang tiba-tiba. Satoshi dan kawan-kawan pun memutuskan untuk membantu Yukinari mencari. Starly melaporkan tidak terlihat adanya Pokemon burung di dekat sini. Ia pun terbang untuk mencari sekali lagi. Sementara itu terlihat sebuah trap yang menangkap setiap Pokemon burung yang lewat, yang telah dipersiapkan oleh tim Rocket. Mereka sudah menangkap banyak sekali Pokemon burung, yang rencananya akan diberikan kepada sang bos. Tak lama kemudian Starly yang terkena jebakan tim Rocket. Di bawah tanah, ia menemukan banyak lagi Pokemon yang tertangkap. Satoshi khawatir dengan Starly-nya yang belum juga kembali-kembali. Yukinari menyarankan pergi menuju lembah yang biasa dilalui Pokemon burung. Tim Rocket bersantai, sementara Nyasu yang disuruh mengurus para Pokemon. Satoshi dan yang lainnya mengawasi dari kejauhan. Pikachu diperintahkan untuk menyelamatkan Pidgeot yang terjebak. Setelahnya, Pikachu dan Pidgeot diperintahkan lagi untuk mengumpulkan sebanyak mungkin Pokemon burung untuk menyerang tim Rocket. Nyasu kembali ke ruang bawah tanah, mengambil salah satu Pokemon sebagai kiriman pertama untuk sang bos. Hoot lalu menghipnotis Nyasu supaya ia membebaskan seluruh Pokemon. Satoshi dan kawan-kawan menyelinap ke bawah, tempat di mana para Pokemon disekap. Kojiro dan Musashi kaget sekali melihat Pikachu membawa kawanan Pokemon burung. Mereka menghancurkan trap tim Rocket. Tim Rocket pun berusaha kabur sambil menghubungi Nyasu yang telah membebaskan semua Pokemon. Barulah ia tersadar setelah tersisa Starly. Ia memanggil teman-temannya dan mengepung Starly. Satoshi menemukan Starly-nya, tapi tiba-tiba tim Rocket mengubah persembunyian mereka menjadi robot. Dengan itu mereka berusaha menangkap lagi para Pokemon yang kabur. Thunderbolt tidak berefek pada robot kayu itu. Namun malahan tim Rocket tersangkut di lubang yang mereka buat sendiri, sehingga hancurlah robot itu. Tim Rocket mengeluarkan Pokemon mereka untuk melawan, sehingga terjadilah pertempuran yang mana tim Rocket lebih unggul. Di saat itu Bonsly mempelajari mimik, meniru jurus lawannya. Dengan ini ia bisa mengalahkan Dustock. Starly join pertarungan, sekaligus berevolusi menjadi Staravia. Aerial Ace serangan yang membuat tim Rocket kembali terbang ke udara. Pokemon burung kini bisa kembali ke sarangnya, sementara Satoshi dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan lagi. Pada suatu malam, Nuzleaf terjatuh dari pohon. Ia mendarat di atas Billabong yang langsung membawanya pergi. Paginya Nuzleaf terjatuh lalu terbangun. Ketakutan berada di tempat yang tidak diketahui. Ia pun lari tapi malah terjatuh lagi dari tebing. Satoshi dan kawan-kawan menuju ke Oreburgh City yang bisa ditemukan setelah melewati hutan. Hikari ingin beristirahat sebentar di Pokemon Center, tapi Satoshi ingin langsung menuju ke gym. Takeshi bilang untuk bersabar dulu karena Bonsly-nya kelaparan. Kemudian mereka mendengar suara yang berasal dari Nuzleaf yang menyerang Suster Joy. Suster Joy hanya ingin menolong Nuzleaf yang terpisah dari kawanannya, tapi Nuzleaf ini tidak percaya dengannya. Takeshi mencoba melakukan pendekatan. Selama ia tidak melakukan hal yang mencurigakan, Pokemon bisa didekati. Tambah lagi Takeshi memainkan musik guna menarik perhatian Nuzleaf.
Meskipun begitu, Nazlip belum sepenuhnya percaya. Takeshi mengeluarkan Bonsly agar mereka bisa berteman. Setelahnya barulah Takeshi mengobati Nazlip. Suster Joy kagum dengan tindakan Takeshi. Suster Joy penasaran bagaimana bisa Nazlip itu berada jauh sekali dari pohon tempat ia tinggal. Takeshi dan kawan-kawan berjanji akan mengantarkan Nazlip ke sana. Sementara itu ada juga tim Rocket yang ingin menangkap Nazlip sebagai hiburan untuk bos mereka. Akhirnya tim Rocket menyamar. Nyasu berpura-pura sebagai Ship 3 sedangkan Kojiro dan Musashi sebagai pemandu. Mereka mengaku bisa mengembalikan Nazlip itu ke kawanannya. Tapi setelah Hikari mengarahkan Pokédex-nya, penyamaran tim Rocket terbongkar. Tim Rocket lalu menembakkan jaring menangkap Bonsly dan Nazlip. Takeshi yang mengejar bergantung di jaring. Starapia diperintahkan mengejar. Seviper memblok agar ia tidak bisa mendekat. Tim Rocket pun berhasil melarikan diri. Tim Rocket memasukkan Bonsly dan Nazlip ke kandang, sementara Takeshi diikat. Bagaimanapun juga tim Rocket kelaparan, sehingga Takeshi menggunakan kesempatan ini untuk menghidangkan makanan kepada mereka. Setelah aman, Takeshi langsung membawa lari Bonsly dan Nazlip. Bonsly diperintahkan Double Edge untuk menghancurkan kandang. Setelah berhasil bebas, sekarang Bonsly berevolusi menjadi Sudowoodo. Takeshi harus segera bertemu dengan teman-temannya, tapi teringat mengantarkan Nazlip lebih penting. Ia pun memilih lanjut. Takeshi harus menyeberangi sungai. Ia memasukkan Sudowoodo ke Pokéball karena Pokemon itu tidak suka dengan air. Tapi Nazlip menangis ditinggal temannya. Oleh karenanya Sudowoodo dikeluarkan lagi. Sudowoodo pun menghadapi rasa takutnya menyeberangi sungai. Tim Rocket saling menyalahkan satu sama lain sambil tetap mencari Takeshi. Mereka melihat Takeshi di bawah, lalu turun sebelum Sudowoodo mencapai seberang. Musashi mengeluarkan Seviper berhadapan dengan Koragung. Seviper Bite dibalas Poison Jab. Berupaya menyerang lagi dihalau Poison Sting. Akhirnya balon udara tim Rocket hancur, dan juga menjadi petunjuk bagi Satoshi dan Hikari untuk pergi ke sana. Berikutnya Seviper Wrap melilit Koragung. Tapi setelah beberapa kali break, Koragung bisa terlepas. Namun juga kedua Pokemon tumbang. Masih ada Carnivine yang langsung menyerang. Takeshi berusaha melindungi Nazlip. Melihat kegigihan trainernya, Sudowoodo pun melompat tanpa takut sedikit pun. Sudowoodo langsung maju menghajar Carnivine. Mimik digunakan meniru Bullet Seed. Satoshi yang tiba ingin membantu, tapi dilarang karena ini merupakan pertarungan perdana bagi Sudowoodo Takeshi. Sekali lagi kedua serangan berbenturan. Carnivine Bite ditangkis dengan Blade. Bullet Seed mengakibatkan Carnivine tak sanggup lagi melanjutkan pertarungan. Tiba-tiba angin berhembus kencang, berbarengan dengan munculnya Ship 3. Nyasu bilang mereka hanya ingin menyelamatkan Nazlip dari Takeshi dan kawan-kawan. Saat lengah, tim Rocket menangkap Nazlip. Ship 3 Razor Wind memotong balon udara. Disambung Thunderbolt Pikachu yang menghabisi tim Rocket. Nazlip terselamatkan dan bisa bertemu lagi dengan kawanannya. Satoshi dan kawan-kawan sekarang bisa langsung ke kota. Setibanya di Oreburgh City, Satoshi tak sabar untuk mendapatkan badge pertamanya di region Sinnoh. Terlihat keadaan gym yang kokoh, menandakan seseorang yang datang ke sini harus serius. Shinji keluar dari sana. Ia mengaku tidak mengenali Satoshi. Pria yang berada di sampingnya, Iwao, menjelaskan sang gym leader Hyota sedang sibuk dan tidak ada di gym saat ini. Satoshi bisa melawannya setelah Shinji yang tiba terlebih dulu. Iwao menyerahkan badge cash. Seperti league pada umumnya, harus mengumpulkan 8 badge baru bisa mendaftar. Iwao memberitahukan mereka bisa menemui Hyota di tambang, di mana di sana Hyota sedang mencari harta karun. Di tempat yang dimaksud, tim Rocket bekerja sebagai penambang. Mereka kaget tiba-tiba ada Satoshi dan kawan-kawan yang menanyakan keberadaan Hyota. Hyota muncul, membawa keluar batu yang diyakini itu adalah fosil Pokemon yang rencananya akan ia bangkitkan. Mendengar Satoshi ingin melawannya juga, sekarang ia harus meladeni 2 orang. Hyota mengaku bekerja sebagai penambang sambil mencari fosil Pokemon. Tim Rocket menanyakan apa yang dimaksud Hyota. Ternyata Hyota menyimpan mesin yang bisa membangkitkan fosil Pokemon. Tim Rocket pun memutuskan akan mencurinya. Setibanya di gym, langsung saja Hyota mengajak Shinji ke battlefield. Hikari baru kali ini menyaksikan gym battle. Shinji sama sekali tidak terkesan.
Pertandingan kali ini adalah 3 versus 3, yang mana hanya penantang yang diperbolehkan mengganti Pokemon selama pertandingan berlangsung. Hyota memilih Geodude, sementara Shinji memilih Azumarill, tipe yang cocok melawan tipe batu. Azumarill Hydro Pump dibalikan dengan Hidden Power Geodude. Dilanjutkan roll, Geodude tidak memberikan kesempatan sedikit pun. Dalam sekejap Azumarill terkalahkan. Secara teori seharusnya Azumarill bisa menang. Shinji akan mengurus Azumarill ini nanti. Satoshi terlihat kesal. Shinji mengeluarkan Elekid yang langsung disuruh break. One hit, Geodude langsung kalah. Sebenarnya yang menentukan kemenangan adalah teknik yang digunakan oleh trainer. Hyota mengeluarkan Onix berikutnya. Takeshi yakin Onix yang akan memenangkan pertarungan ini. Elekid break dihindari Onix dengan Slam, ditangkis dengan Protect. Onix Double Edge menghancurkan Protect itu. Tapi Onix sendiri terkena damage yang dipantulkan Rockhead Elekid. Onix melancarkan Stealth Rock yang dipersiapkan bagi Pokemon yang akan bertarung selanjutnya. Setelah itu kedua Pokemon bertarung dengan sengit, melancarkan berbagai serangan. Shinji lalu mengganti Pokemonnya, tidak peduli dengan Stealth Rock yang akan melukai Pokemon berikutnya. Tapi Chimchar mampu menghindar. Setiap kali Onix melancarkan serangan, Chimchar dik bersembunyi. Dari sana, ia terus melancarkan serangan sampai Onix kalah. Shinji beruntung karena bisa menyaksikan Pokemon terakhir Hyota, Granidos. Dik Chimchar tidak berguna dengan adanya Headbutt. Ditambah lagi Zen Headbutt yang lebih kuat. Chimchar terlalu takut sehingga tidak mendengarkan perintah Shinji. Granidos fokus energi meningkatkan akurasi. Di saat yang sama, Chimchar Blast yang aktif ketika Chimchar melemah. Flame Wheel dilancarkan mengincar kaki Granidos, dilanjutkan Dik yang melemparkan Granidos. Granidos langsung Zen Headbutt dari atas, mengalahkan Chimchar. Elekid yang baru masuk terkena Stealth Rock, Granidos Flamethrower. Elekid mendekat berhasil melayangkan break ke lutut Granidos. Granidos Mold Breaker memecahkan efek statik. Hanya saja gerakannya lebih lambat karena kakinya terluka. Nampaknya Shinji tidak peduli dengan jurus maupun tipe Pokemonnya. Ia hanya bergantung dengan momentum. Terbukti ia menggunakan Chimchar sebagai umpan, sehingga sekarang Granidos kehilangan banyak energi. Kedua Pokemon lalu mengeluarkan seluruh kekuatan, saling menyerang demi memenangkan pertandingan. Namun di akhir hanya satu yang bisa bertahan, yaitu Elekid. Shinji pun dinyatakan sebagai pemenangnya. Hyota menyerahkan Call Badge. Shinji tidak berkeinginan melihat pertandingan Satoshi, karena ia sudah tahu hasilnya. Hikari juga menyarankan Shinji melihat pertandingan Satoshi. Shinji tidak mengenali Hikari, sehingga ia marah sekali. Sayang sekali pertandingan harus ditunda besok. Tidak memungkinkan bagi Hyota karena semua Pokemonnya kelelahan. Satoshi pun setuju. Berpindah ke tim Rocket yang telah tiba di museum. Mereka dihampiri oleh Kenzo, salah satu saintis. Menyangka tim Rocket adalah tamu yang diundang ke sini. Tim Rocket langsung minta diantarkan ke mesin pembangkit fosil. Tim Rocket pun dibawa ke sana. Pokemon yang telah dibangkitkan ditempatkan di sini juga. Kenzo menunjukkan cara kerja mesin. Butuh waktu 24 jam sampai Pokemon kembali bangkit. Tapi sudah ada contoh nyata yang bisa dilihat. Shinji yang baru mengambil Pokeball-nya melihat Satoshi memilih Pokemon yang akan ia gunakan nanti. Ia pun memilih Turtwig, Aipom, dan Pikachu. Starapia kecewa karena tidak terpilih. Satoshi janji lain kali giliran Starapia. Setelah diteliti, Shinji lebih mengutamakan kecepatan saat bertarung melawan Hyota. Shinji meremehkan Satoshi yang mencoba meniru strateginya. Satoshi lebih kesal saat mengetahui Azumarill-nya telah dikasihkan ke anak-anak. Shinji merasa Pokemon itu yang membuatnya kalah. Padahal bisa saja Shinji melatih Pokemonnya. Shinji tak mendengarkan dan berlalu pergi. Satoshi pastikan ia tidak akan pernah kalah lagi dari orang itu. Keesokan harinya, gym battle bagi Satoshi. Ia ingin agar Shinji memperhatikan caranya bertarung. Hyota memilih Granidos di awal sebagai kejutan untuk Satoshi. Tapi tidak masalah, Satoshi bisa mengalahkannya dengan Aipom. Satoshi merintahkan Focus Punch, tapi Granidos melompat Headbutt. Aipom double tip menghindari Flamethrower, sambil sweep yang dihindari juga oleh Granidos. Bagaimanapun juga Zen Headbutt berhasil mengalahkan Aipom.
Selanjutnya Pikachu, dimulai dengan Thunderbolt. Granidos masih bisa bergerak dengan cepat, tapi dihentikan Iron Tail. Granidos membalas lagi dengan Headbutt. Pikachu tidak bisa melawan, karena gerakan Granidos terlalu cepat sambil ia terus-terusan Headbutt. Shinji baru saja akan pergi, tapi melihat Pikachu yang kembali bersemangat membuatnya terstop. Pikachu Quick Attack sambil menghindari Flamethrower. Saat waktunya tepat Iron Tail. Granidos diperintahkan Head Smash, Headbutt terkuat di antara yang lainnya. Malahan Pikachu Volt Tackle, yang mana jurus itu akan berdampak pada dirinya sendiri. Berbenturan antar serangan, ternyata Pikachu masih sanggup bertahan. Satoshi pun menggantinya dengan Turtwig. Turtwig mampu bergerak lebih cepat, baik dibalas dengan Zen Headbutt. Granidos Flamethrower yang sangat berbahaya bagi Pokemon tipe rumput. Namun Turtwig mampu bertahan, menyerang balik dengan Razor Leaf. Granidos pun dikalahkan. Masih punya dua Pokemon, Hyota memilih Onix, yang mana dengan mudahnya mengalahkan Turtwig. Pikachu Iron Tail versus Onix Slap. Takutnya Pikachu sudah sampai pada batasnya. Untuk mengatasinya, Thunderbolt ke tanah. Bebatuan pun menghujani Onix, jadi gerakannya melambat. Pikachu berniat menghabisi musuhnya, tapi tiba-tiba Onix Scratch, serangan yang begitu kuat hingga Pikachu pun tumbang. Diakui Satoshi sudah bertarung dengan sekuat tenaga, hanya saja ia tidak menyangka akan ada serangan mendadak. Shinji pun kembali meremehkan Satoshi, lemah.